Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pelajaran agama Islam dari kelas 10D akan mengerjakan tugas sukmatif, yaitu mewawancarai staf-staf di sekolah, salah satunya di ruang perpustakaan. Saya Fairuz Hafisananta. Saya Rifat Afil Al-Ghifari. Saya Bunga Frilia. Saya Tiara Aulia Supratu. Saya Nandita Pilaswandi. Saya Idul Akbar. Kami akan mewawancarai di perpustakaan tentang etos kerja dan fastabahul khairat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fairuz Hafisananta dari kelas 10D, mobil khusus kelompok 2. Saya ingin mempertanyakan tentang fastabahul khairat. Pertanyaan saya, Allah memerintahkan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan. Salah satu contoh kebaikan apa saja yang sudah Anda harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada sesama kaum muslimin? Oke. Yang salah satu contoh ya. Salah satu contoh untuk mengejar ridhonya yaitu dari saudara. Saya bukan selalu ya. Untuk hal kebaikan itu menghormati, membantu keluarga yang membutuhkan. Menurut saya itu yang paling utama. Jadi membantu saudara dalam hal apapun. Ya kalau misalnya ada rezeki ya kita membantu dalam soal ekonomi ya, materi gitu. Tapi kalau tidak jasa. Yang kedua itu mencintai gitu loh. Seperti kita menjadi dekat dengan om, tante, itu salah satunya. Terus apalagi ya? Berbakti ya kepada orang tua. Banyak hal yang menurut saya tidak sesuai gitu dengan saya dan orang tua, tapi saya selalu berpikir kembali bahwa apa yang dilakukan orang tua saya terhadap saya ini baik. Jadi berpikir positif ya, keluarga. Terus yang kedua mencintai keluarga besar gitu, membantu tetangga, bahkan kita ramah. Untuk kompetisinya sendiri adalah ya kita saling ramah-ramahan aja, siapa yang paling ramah terhadap tetangga gitu loh. Ketika kita dianggap oleh tetangga kita yang paling ramah, oh ya mbak itu ramah banget nih sama kita gitu, pasti kita bakal disapa. Ketika kita meminta bantuan juga pasti mereka bakal bantu. Itu sih yang pertama, ya keluarga, tetangga, itu berbuat baik kepada keluarga dan tetangga. Terima kasih Kakak atas jawabannya. Sekian dari saya, makasih. Sama-sama. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Bunga Frilia dari kelas 10D. Mohon maaf, nama Ibu siapa? Riani nama saya. Nah, di sini saya akan mewawancarai atau bertanya tentang dalam situasi Anda sekarang ini, apakah Anda masih bisa menjalankan kebaikan? Kalau iya, kebaikan apa saja yang Anda dapat kerjakan? Saat sekarang ya, berarti kesibukan kerja nih. Kalau misalnya dalam kantor bekerja, ya membantu ya. Masih bisa untuk melakukan suatu kebaikan. Salah satunya yaitu membantu. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, ya kita beri bantuan gitu loh untuk kebaikan-kebaikan. Terlalu di jalan ketika pulang sekolah, ketika masih ada sisa makanan, karena saya pecinta kucing ya, jadi saya masih bisa memberi makan kucing di jalan kalau ada sisa makanan. Seperti itu. Kalau di rumah membantunya ya ketika ibu bapak saya membutuhkan bantuan ya saya membantunya gitu, tolong ini tolong itu ya, seberusaha mungkin. Ketika saya di kantor, saya akan menempatkan diri saya untuk melakukan kebaikan di kantor ya, tapi ketika di rumah saya memposisikan diri saya sebagai anak, yaitu membantu orang tua gitu. Terima kasih Ibu udah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama. Bu, pagi. Saya Tiara Aulia Supratu dari kelas 10D. Saya akan menanyakan dari kebaikan-kebaikan yang Anda kerjakan tersebut, apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari Anda? Videonya wal akhirat. Oke. Fidunya wal akhirah. Kebaikan yang sudah saya lakukan. Pastilah ya, yang pertama ketika kita sering menjawab salam dari orang lain aja suatu kebaikan ya.
orang juga pasti mendoakan yang baik-baik. Ketika saya sakit, alhamdulillah banyak orang yang mendoakan. Itu dunianya, tapi akhirannya ya Allah yang tahu. Karena ketulusan hati seseorang kan dilihat ya sama Allah. Mungkin itu bisa jadi amalan. Yang kedua adalah di dunianya aku disayang sama orang tua. Aku mau apa, minta apa, seberusaha mungkin ya orang tua bisa kasih gitu loh. Ya akhirnya balik lagi, Allah lihat kita berbakti kepada orang tua, ya orang tua juga mendoakan kan, semoga berhasil dalam semoga berhasil dalam pekerjaannya, pasti mendapatkan gitu. Terus apa tadi kebaikan yang sudah saya sebutkan tadi, contohnya ngasih makan kucing ya. Saya punya kucing banyak ya di rumah, hampir waktu itu ada 15 biji, 15 hewan gitu. Tapi sekarang sisa 6. Ya balik lagi, dunianya saya mendapatkan kesenangan gitu loh. Kalau misalnya ngelihat kucing, ya I'm happy gitu. Dunianya saya mendapatkan kesenangan, tapi di akhiratnya mungkin dia yang bakal jadi penolong saya gitu ketika nanti sudah di akhirat nanti. Jadi saya percaya bahwa kebaikan itu pasti akan menjadi penolong kita untuk di akhirat gitu. Udah. Makasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Dengan Ibu siapa? Riani. Ibu Riani. Perkenalkan, nama saya Aidil Akbar dari kelas 10D kelompok 2 pelajaran agama Islam. Saya ingin bertanya, boleh? Boleh. Pertanyaan saya, banyak manfaat yang diperoleh dari perilaku kerja keras atau etos kerja. Manfaat tersebut dapat dirasakan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Manfaat apa yang kamu rasakan dari kerja keras yang selama ini kamu kerjakan? Oke. Manfaat etos kerja itu banyak ya. Cuman ada 3 utama yang aku rasakan dalam etos kerja. Yaitu yang pertama, menghargai waktu, mendisiplinkan waktu. Jadi memang dari kecil aku sudah soal waktu, timing dalam kehidupan aku memang sudah dibagi-bagi ya. Yang pertama itu manfaatnya, kedisiplinan waktu dan menghargai waktu. Nah yang kedua, atas kerja yang aku rasakan adalah reputasi nama baik diri aku. Jadi kalau misalnya kita etos kerja ya, mempunyai semangat bekerja, apapun kita lakukan dengan skill dan soft skill yang kita punya, pasti orang juga bakal tahu, oh bahwa saya mempunyai public speaking yang baik, kayak gitu. Nah yang ketiga adalah lebih manfaatnya tuh lebih jadi mencintai diri sendiri mungkin ya, meningkatkan value diri. Ya itu tadi, jadi 3 ya yang aku rasakan yang utama nih. Yang pertama yaitu tanggung jawab, menghargai waktu, bertanggung jawab dan menghargai waktu. Terus yang kedua mencintai diri sendiri, dan reputasi diri itu jadi lebih baik. Oh, itu jawaban dari Ibu Riana. Terima kasih atas pendapatnya. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama aku Anandita Pleswandi dari kelas 10D. Sebelumnya mohon maaf, nama Ibu siapa ya? Nama saya Riani. Oke, baik Bu Riani. Hari ini saya akan mewawancarai tentang etos kerja. Jadi menurut Ibu, cara untuk meningkatkan kemampuan etos kerja itu apa saja sih? Oke. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan etos kerja ya, semangat kerja. Yang pertama adalah mencintai pekerjaan itu sendiri. Ini pribadi saya ya, mencintai pekerjaan itu sendiri. Nah, baru kalau misalnya kita sudah mencintai pekerjaan itu sendiri, ya, pasti akan menumbuhkan rasa semangat dong ya, etos kerja yang maksimal. Yang kedua yaitu dukungan dari lingkungan sekitar. Menurut saya itu yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan semangat etos kerja gitu loh. Selanjutnya yaitu tadi disiplin waktu. Mempunyai manajemen waktu itu menurut saya penting banget ya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya orang yang tidak punya manajemen waktu itu benar-benar orang yang gagal menurut saya. Dia tidak bisa memanajemen waktunya, apalagi memanajemen waktu di tempat lain gitu loh. Jadi yang pertama itu mencintai pekerjaan itu, yang kedua dukungan dari lingkungan sekitar, yang ketiga adalah disiplin waktu. Ya itu menurut saya penting ya.
Terus selanjutnya apa lagi ya? Bentar. Eh, udah sih, jangan jangan melakukan kesalahan yang terlalu banyak lah menurut saya gitu. Saya jujur saya nggak suka bekerja sama orang yang suka menye-menye gitu loh, yang terlalu ini apa ya, ini apa ya, dia nggak mau mencari tahu sendiri gitu loh. Bertanya boleh ya, tapi seharusnya dia bisa menempatkan diri dia sendiri gitu loh. Jadi jangan buat kesalahan terlalu banyak satu ya, itu bikin kita tuh jadinya tuh kepikiran kayak gitu. Overthinking, yes. Gitu aja. Oke, makasih ya Bu Riani udah mau diwawancara. Makasih. Iya, sama-sama. Bu, perkenalkan nama saya Rifat Afil Gifari dari kelompok 2. Mohon maaf, nama Ibu siapa? Nama saya Riani. Oh, Bu Riani. Izinkan saya untuk mewawancarai Bu Riani. Oke. Pasti 50% waktu Anda tersita untuk bekerja menafkahi keluarga. Bagaimana cara Anda membagi waktu untuk bekerja, ibadah, dan istirahat dalam kehidupan sehari-hari Anda? Sebelumnya untuk menafkahi keluarga, saya belum berkeluarga ya. Jadi saya masih ditanggung dengan orang tua dan saya masih tinggal dengan orang tua. Gitu loh. Ya, saya belum berkeluarga jadi nggak ada waktu untuk mencari nafkah. Tapi mencari nafkah pribadi ada. Kebetulan saya adalah seorang independent woman. Bisa disebut dengan saya juga alpha girl ya. Jadi bisa melakukan hard work. Saya pencinta pekerjaan gitu loh. Jadi untuk memanajemen waktu antara ibadah, pekerjaan ya, ibadah dan pekerjaan itu di dalam kehidupan saya itu ya udah waktunya timingnya aku istirahat, timingnya aku beribadah. Setelah itu dilanjutkan dengan bekerja lagi. Ketika di hari libur, aku pastikan semua pekerjaan itu udah nggak ada gitu loh. Jadi sudah selesai ketika di hari libur. Ya waktunya untuk hari libur istirahat gitu loh. Jadi untuk memanajemen waktunya itu untuk diri aku sendiri kayak gitu. Ketika waktunya makan, ketika waktunya bekerja ya bekerja, selesaikan pekerjaan kayak gitu. Untuk bermain dengan teman atau bermain dengan keluarga itu ada timingnya sendiri gitu. Jadi untuk manajemen waktunya aku sudah terbiasa untuk manajemen waktu. Oke, segitu aja. Oke, terima kasih ya Bu Riani sudah